Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Fatina Siroh, NIM 2119212. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh Islam di Asia Tenggara. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Asia Tenggara berpegang pada amalan Hindu, Buddha, dan nenek moyang. Tetapi setelah Islam masuk, banyak unsur-unsur baru yang diperkenalkannya. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintahan. Perubahan dalam sistem pemerintahan raja dalam sistem Islam, seperti sultan sebagai raja atau ketua negara dan kerajaan. B. Memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam. C. Raja Malaka diberi gelaran Khalifatul Mukminin, yang artinya pemimpin orang mukmin. D. Islam menjadi agama resmi dalam kerajaan Malaka maupun Brunei. E. Penggunaan konsep khalifah Allah ialah wakil Allah di bumi, harus menunaikan amanah dan perintah dengan adil serta menerapkan unsur Islam untuk menggantikan konsep dewa raja Hindu. Contohnya Sultan Al-Zahir, itu dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, pendidikan. A. Sistem pendidikan. Sebelum Islam masuk, pendidikan itu hanya terbatas pada golongan bangsawan. Tetapi setelah Islam tersebar luas di Asia Tenggara, pendidikan menyeluruh kepada semua masyarakat. B. Pusat pendidikan awal Islam. Kerajaan Pelak di Sumatera Utara melalui dayah atau pondok. Samudra Pasai sebagai pusat terjemahan karya agama dan tempat rujukan kerajaan Islam lain, seperti Kerajaan Malaka. Pendidikan pondok muncul awal kedatangan dan peluasan Islam di Asia Tenggara ini seperti Patani, Aceh, dan Jawa. C. Lembaga pendidikan. Yang pertama, istana. Istana ini untuk tempat ulama bicara hukum dengan sultan dan pembesar, dan juga menyampaikan ilmu pastinya. Surau, tempat belajar Al-Quran secara tidak formal, dan guru ajarnya juga tidak tetap ya. Kalau madrasah, sistem pendidikannya formal. Selanjutnya ada pondok. Pondok ini untuk pusat pengajian Islam, terutama di Patani dan Melayu. Di Aceh Dayak dan Jawa dikenal sebagai pesantren. Yang kedua, materi ajar. Masuknya Islam di Asia Tenggara ini terdapat materi fikih, usuluddin, tasawuf, hadis maupun tafsir. Yang ketiga, juga merubah cara hidup masyarakat Asia Tenggara. Sebelum Islam datang itu, masyarakat dipengaruhi oleh animisme Hindu maupun Buddha. Tetapi setelah Islam datang, berangsur-angsur itu pun hilang. Akhirnya Islam masuk, berpengaruh pada cara berpakaian Islam seperti berkerudung dan bersongkok, memiliki sifat tolong-menolong, hormat menghormati, dan bekerja sama. Yang keempat, dalam kesenian. Hot pada batu nisan, sebilah mata keris, dan ukiran kayu. Ini setelah Islam masuk, kreativitas masyarakat pada tempaan batu nisan semakin menarik ya, seperti batu nisan Sultan Al-Malik Ibrahim yang ditulis dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, seni kaligrafi pada masjid, surau maupun rumah-rumah seperti Masjid Ubudiyah, Masjid Brunei, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.